wawangina sumabaran sajagat raya kawentar ampun tur sabar. Untuk mewujudkan rasa syukur kaitannya dengan keberadaan sungai tersebut, ya, mungkin masyarakat itu di kisaran sekitar tahun 2000-an lah muncul inisiatif dari tokoh masyarakat di sana untuk mengadakan sebuah syukuran, dan mereka menamakannya Hajat Waluya. Ya, jadi hajat itu istilah di Sunda itu sebuah kegiatan yang mengekspresikan wujud syukur, ya. Dan waluya itu sendiri secara harfiah bahasa Sundanya itu adalah selamat, ya. Jadi waluyanya itu adalah selamat, itu sebuah ungkapan untuk saling apresiasi, saling menghargai untuk sesama, ya. Sesama di sana bisa antar manusia, bisa dengan alam kita. Itu wujud dari hajat. Dan waluyanya sendiri itu selain dari yang tadi, ya, kata selamat juga, itu merupakan akronim. Ini mungkin buah dari kreativitas masyarakat di situ, ya. Waluya itu akronim dari Walungan Numawa Kaya. Jadi Walungan itu sungai yang membawa kesejahteraan. Jadi sejak itu muncul inisiatif mengadain acara yang namanya Hajat Waluya, yang merupakan personifikasi dari wujud syukur, dan itu dilaksanakan sekitar di bulan Muharram, ya. Jadi kalau melihat ke sana ternyata benar orang Sunda secara turun-temurun, secara nenek moyangnya itu sudah bisa mengapresiasi adanya sumber mata air, ya, salah satunya yang ada di Cukang Tanah tersebut, ya. Yang mana di ajaran Sunda ada namanya Patanjala. Patanjala itu lebih pada penghormatan kepada sumber mata air. Adapun bentuk kegiatannya sekarang udah mulai meningkat, dibarengi dengan potensi dan kebudayaan yang ada di sana, baik keseniannya apa ditampilkan, bahkan melibatkan seluruh komponen, masuk di sana alim ulama dan sebagainya. Ya, intinya adalah doa bersama, ya, berkat adanya anugerah alam di sana berupa sungai dan mata air itu diwujudkan dalam bentuk kegiatan bukan hanya ritual, ternyata sudah menjadi sebuah agenda tahunan, agenda event, dan kemasannya sudah cukup menarik. Itu bisa menambah daya tarik untuk masyarakat yang wisatawan yang datang ke Green Canyon tersebut. Ciri Sabumi Carasa Desa itu ada istilah yang sudah membumi khususnya di Jawa Barat ini, bahkan di level nasional pun, ya, setiap daerah pasti punya. Keberadaan Green Canyon atau Sungai Cijulang dari mulai hulu sampai ke hilir itu membentang panjang, ya. Itu membentang kurang lebih sekitar 5 kiloan lah ada. Trek yang sekarang sudah dibuka untuk menjadi sebuah kegiatan, tapi yang cenderung sering digunakan dan itu menjadi kegiatan aktivitas wisata secara reguler paling sekitar 2 atau 3 kiloan. Jadi Green Canyon itu, kawasan Green Canyon yang sekarang sudah dibuka menjadi destinasi wisata katakanlah nomor 2 di Kabupaten Pangandaran setelah Pantai Pangandaran, ya, itu meliputi 4 wilayah desa. Secara teknisnya kawasan tersebut membuat sebuah kelompok. Nilai-nilai kebudayaan ini sudah terpelihara secara bersama, bukan hanya mengelola secara ekonomi dari hasil pariwisatanya saja, termasuk nilai-nilai kebudayaan ini juga dikelola bersama oleh 4 desa, ya. Yang namanya Green Canyon, pertama kemurnian dari karsnya itu sendiri. Tidak boleh ada pembongkaran kars. Itu sudah alami, sudah excellent, ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada polusi cahaya, polusi polusi suara.
Polusi cahaya, polusi suara tidak boleh ada. Kemudian tidak boleh ada pencemaran air. Nah, semua ini kuncinya ada di perilaku masyarakat sekitarnya. Makanya tadi balik lagi, mau sampai kapan nih kita mencintai kawasan ini dengan sepenuh hati gitu. Jadi kalau misalkan itu hilang, maka khasnya hilang. Hijaunya air yang di Green Canyon itu sampai mungkin saya kemarin terakhir sih bertanya, kebetulan ada yang dari salah satu universitas mengkaji hijaunya air di Green Canyon itu karena apa? Ganggang bukan, pantulan dari langit bukan, pantulan dari pohon juga bukan. Dan ini bisa hijau. Dan hijaunya karena kedalaman juga bukan. Gitu ya. Ini keunikan dan kekhasannya, makanya dibilang Green Canyon. Gitu. Walaupun kadang-kadang ya kalau habis hujan lebat ya, jadi katanya jadi brown canyon gitu ya. Tapi ya kalau ditanya balik lagi keunikan, itu uniknya. Nah, ini yang mahal, nilai kesederhanaan yang tidak ditemukan oleh para traveler dari kota. Dan ini ditemukan di sini. Kita harus bisa menjaga Green Canyon berdiri bukan atas dirinya. Artinya Green Canyon ini didukung oleh ada kawasan di hulu. Ya, hutan yang di atas jangan sampai gundul. Ya, kemudian juga perilaku manusia juga, keserakahan dan sebagainya harus benar-benar dibatasi. Makanya dikatakan sebagai pariwisata yang berkelanjutan. Ada sisi nelayan di sana juga harus konsepnya berkelanjutan. Ada penebangan di sana juga hati-hati, mungkin harus tebang pilih tanam industri. Kalau misalkan ada apapun aktivitas apapun kita berkonsep berkelanjutan, harus hati-hati. Perhitungannya harus matang. Bagaimana hasil yang berkelanjutan, tidak mengeksploitasi kawasan, ini menjadi produk konkret yang memang jadi harapan bersama. Kaitan dengan keberadaan kebudayaan di dalam sektor kepariwisataan, sebetulnya ini punya nilai plus tersendiri sebetulnya. Kalau itu dipraktekkan dengan sungguh-sungguh keberadaan kebudayaan tersebut, apa yang menjadi program pemerintah kaitan dengan sustainable yang melibatkan masyarakat sebagai pribumi di situ, ini sudah sejalan sebetulnya. Karena sistem kebudayaan itu adalah lebih kepada pelestarian. Ketika di sana, contoh di Green Canyon ini, dia kawasan tersebut punya sungai, punya mata air. Ternyata ada ritus kebudayaannya di sana. Ketika keberadaan itu yang sudah memberikan manfaat dan dia mengungkapkan wujud syukurnya, itu secara otomatis nilai-nilai untuk menjaga, untuk melestarikan itu akan tinggi dan akan tumbuh di masyarakat tersebut. Jadi pelestarian lingkungan itu sebetulnya kalau dibarengi dengan nilai-nilai kebudayaan itu akan lebih mengena. Sungai itu akan terjaga. Baik itu dari kerusakan manusia, contohnya jadi tempat sampah dan sebagainya, wong tempat itunya jadi tempat usaha, saya yakin secara otomatis orang di sana juga akan menjaga. Apalagi ditambah ada sebuah keyakinan bahwa sungai itu harus dijaga secara religi gitu. Itu akan lebih kuat lagi. Jadi
Saya optimis dengan keberadaan Green Canyon-nya mempunyai sebuah ritual kebudayaannya, ini bisa terjadi sebuah tata kelola yang bagus, yang harmonis. Ini merupakan implementasi dari sebuah keberadaan alam yang bisa menghidupi ekonomi masyarakatnya, dan itu akan dilindungi oleh pemerintahan baik desa ataupun kecamatan. Bahkan pengelolaan di sana udah pemerintah daerah, berarti otomatis tingkat kabupaten pun akan ikut menjaga keberadaan Green Canyon. Mungkin bagi sekelompok orang Green Canyon hanya wisata alam biasa. Ya. Tetapi bagi kawasannya Green Canyon adalah anugerah. Maka nanti nyambungnya dengan adat istiadat dan budaya. Di sana akan muncul dan tumbuh, berkembang sesuai dengan kearifan lokal yang ada di sana.